Hasil pertandingan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Cina melawan Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim tuan rumah. Dalam pertandingan ini sebenarnya timnas Indonesia tampil lebih dominan menguasai bola. Terhitung 76% penguasaan bola dipegang oleh timnas Indonesia. Namun Cina dengan begitu cerdik mampu memanfaatkan beragam kesalahan pertahanan dari timnas Indonesia. Gol pertama timnas Indonesia dijebol oleh Behram Abduweli pada menit ke-21. Sementara untuk gol kedua bersarang ketika skema serangan balik Cina berjalan lancar. Striker China Zhang Yuning terlepas tanpa kawalan dan berhasil menyelesaikan umpan terobosan ke Jala Martin Pes pada menit ke-41. Dengan hasil ini untungnya timnas Indonesia tetap lebih baik dari Cina di posisi klasemen. Timnas Indonesia dan Cina meski sama-sama mengoleksi 3 poin setelah laga ini, namun pasukan Garuda masih selisih gol lebih baik ketimbang Cina. Timnas Indonesia hanya minus 1 gol, berbalik 9 gol dari pihak Blue Dragon. Alhasil Cina masih menempati dasar klasemen, sementara timnas Indonesia menempati peringkat kelima. Usaha timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi masih tersedia di lanjutan pertandingan Grup C kualifikasi pada bulan November 2024. Timnas Indonesia akan melakoni 2 partai kandang melawan Jepang serta Arab Saudi. Kemenangan ini tidak berarti apa-apa. Perintah pelatih di lapangan terlalu buruk. Jika pelatih tidak diganti, Indonesia akan kalah 2 laga tandang. Kuala Lumpur dikepung oleh Indonesia. Ya, mereka sebenarnya tim Belanda. Bagaimana menurut Anda, Indonesia kuat atau tidak? Mari kita kembali ke tim kedua Belanda dan tim kelima Macan Kertas. Betapa kacaunya timnas Indonesia. Terima kasih Indonesia. Indonesia bermain sangat buruk. Seluruh tim Indonesia bernilai 2 kali lipat dari tim nasional sepak bola kita. Lawan Indonesia di kandang menang 2-1. Apa ini? Jelas itu adalah kemampuan tim kelas 3. Mereka bahkan menang dengan selisih tipis melawan tim Indonesia. Sulit untuk mengatakan apakah lawannya lebih baik. Hari ini adalah hari tergelap sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Selamat kepada tim sepak bola putra Tiongkok yang telah berhasil mengalahkan tim nasional Indonesia dan terus berjuang di laga selanjutnya. Babak kedua terlalu sulit, kami mengalahkan tim Belanda kedua dan mengambil langkah sulit. Menang melawan Indonesia namun kebobolan 1 gol, Anda menyebut ini rebound. Jadi kalau hari ini ada lebih dari 400 saham yang naik, bisa dianggap rebound. Sejak kapan begitu sulit menang melawan Indonesia di kandang sendiri? Jika Anda mendapatkan 3 poin, Anda akan menjadi pahlawan negara. Kita semua sudah terpuruk hingga sulit sekali menang melawan tim seperti Indonesia. Apalagi yang bisa kita katakan? Indonesia semuanya Belanda. Apakah Indonesia tim lemah? Kaptennya adalah starter untuk Venezia di Serie A. Dia sama berharganya dengan seluruh tim Tiongkok. Apakah performanya Anda lemah di 3 game pertama? Anda benar-benar tidak menonton sepak bola. Mereka sesumbar tentang rencana penuh Indonesia, tapi kita dihajar habis-habisan oleh pertahanan. Meski di 3 game pertama Indonesia bagus, tapi batas minimalnya juga rendah. Para pemainnya bekerja keras banget, tapi keterlaluan Ivan yang terlambat melakukan pergantian pemain. Dan kotor juga kalau Indonesia sengaja menjatuhkan Jian Shenglong nanti. Saya pikir kemenangan 3-0 atau 4-0 akan meningkatkan moral Indonesia yang lebih lemah. Tapi saya tidak menyangka mereka hanya bisa menang 2-1. Indonesia sudah 3 kali bermain imbang berturut-turut, imbang dengan tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, serta imbang dengan Bahrain. Kali ini kalah 2-1 dari tim nasional sepak bola kita. Saya menyarankan pertandingan ulang, namun pria Indonesia itu menyatakan ketidakpuasannya. Terus sepak bola Indonesia bagus banget.
Wow, timnas sepak bola Cina kalahkan Indonesia. Kalau belum paham, tanyakan saja, apakah Indonesia hebat? Melawan tim Indonesia yang berada di luar peringkat 100 besar dunia, tidak ada pemain serius di babak kedua. Giliran tim Indonesia yang terjun dari gedung, kalah di posisi terakhir adalah sebuah sensasi visual. Keluarkan uang untuk memperlancar hubungan dan biarkan Indonesia menyerah. Kali ini kita menang melawan timnas Indonesia, lain kali kita menang melawan timnas Inggris, dan lain kali kita menang melawan Argentina. 7 dari 9 pemain starter Indonesia dijadwalkan bermain di Eropa dan 1 diantaranya bernilai sama dengan seluruh timnas. Selamat mengalahkan timnas Indonesia, sungguh tidak mudah. Semoga terhindar dari sikap sombong dan terburu nafsu, serta terus menjaga status kompetitif untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Apa yang terjadi dengan tim Belanda kedua yang kita sepakati? Selamat atas kemenangan pertama, sulit sekali. Melihat dari penguasaan bola dan pemandangannya, kita harus mengatakan bahwa kita berada di level yang sama dengan Indonesia. Seburuk apapun itu, kita harus menerima kenyataan itu. Piala Dunia kami. Ini juga kemungkinan besar menjadi satu-satunya kemenangan dalam seri ini. Meskipun demikian, akan menyenangkan untuk menang. Iya, saya bilang kalau mau menang, jangan beri kesempatan pada Indonesia. Akhirnya berjuang untuk meraih kemenangan, teruskan kerja bagus dan berjuang dengan baik di pertandingan berikutnya. Apakah hakim garis dibayar meretas beberapa bola kami? Saya tidak berani bernapas selama 9 menit terakhir. Kemenangan sulit didapat, selamat kepada tim nasional sepak bola. Masih ada kesenjangan level yang besar, bahkan tidak ada satupun pelanggaran di babak kedua. Semua orang merayakannya, mari kita rayakan secara nasional selama 3 hari. Tim nasional sepak bola mungkin tidak menyangka bisa menang. Waktu tambahan 9 menit sungguh lama, tapi untungnya kami menang, masih ada harapan. Menonton pertandingan sepak bola nasional tidak mungkin dilakukan tanpa hati yang baik. 100 menit itu seperti setahun. Dalam 9 menit terakhir penderitaan, jantung saya berhenti berdetak. Akhirnya mengalahkan tim yang kuat. Mengapa tim Tiongkok harus berangkat ke Piala Dunia dengan kekuatan seperti ini? Ini adalah satu-satunya lawan yang bisa menang melawan 18 besar, jadi hargai itu. Tidak masalah menang atau tidak ada harapan, namun tetap seru untuk ditonton jika kalah. Terima kasih telah berjuang sampai akhir, kita bisa menang, pertahankan kerja bagus dengan energi ini di akhir. Bisakah saya melaju ke babak berikutnya jika saya menang melawan Bahrain? Itu saja untuk sekelompok besar pemain naturalisasi, sang bek bernilai 10 juta. Saya sangat membutuhkan kemenangan, saya sudah lama tidak mendengar tentang kemenangan. Saya telah menonton pertandingan itu selama bertahun-tahun. Tim sepak bola nasional saat ini sama tangguhnya dengan Chelsea. Tim sepak bola nasional mencoba yang terbaik dalam permainan ini. Ada lebih dari selusin orang Eropa di sisi lain dan nilai mereka 2 kali lipat dari tim sepak bola nasional. Semua pemain tim sepak bola nasional berjuang keras hingga akhir. Kemenangan pertama, ya selamat, ini adalah awal yang baik untuk tim Tiongkok. Oke, jika Anda menang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya.